Bapak Dr. Muazin Saudara Sapaat Abdus Salam SPD. Kami informasikan laporan keuangan mingguan kas harian saldo kas tertanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp21.947.169. Pemasukan infak Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sebesar Rp701.000. Penerimaan dari berbagai sumber sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp2.084.000. Jumlah pemasukan terkumpul sebesar Rp24.732.169. Pengeluaran biro-biro, kesekretariatan, kerumah tanggaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sebesar Rp23.548.900. Jumlah pengeluaran total sebesar Rp3.802.769. Saldo kas tertanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp3.802.769. Demikian laporan keuangan mingguan Masjid Al-Furqan UPI disampaikan, dan kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala melangsungkan pahala atas rezeki yang telah diinfakkan, dan semoga Allah memberkahi dan melipat gandakan rezeki yang tersisa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah Al-Furqan rahimakumullah, kami informasikan bagi jemaah untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mengecek suhu dan masuk bilik sterilisasi dan juga mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan dimohon untuk mengikuti saf yang paling depan dan menempati tanda yang telah ditentukan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah untuk berkenan mengisi dan mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan. Serta DKM Al-Furqan UPI menyediakan layanan zakat, infak, dan sedekah digital dengan cara memindai barcode yang tersedia dalam banner dan kotak infak yang disediakan. Kami informasikan juga bahwa Pemuda Remaja Islam Masjid Al-Furqan UPI telah menerbitkan buletin Jumat yang insya Allah akan terbit setiap Jumatnya dimulai dari Jumat sekarang. Jemaah yang membawa handphone, kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan handphonenya demi menjaga kekhusyuan ibadah Jumat berjamaah dan tidak diperkenankan mengeluarkan suara atau mengobrol ketika khatib sedang berkhutbah. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Khatib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقالت سيدتنا عائشة حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: خلقه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini masih berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya ada peristiwa besar, kelahiran seorang manusia besar, manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia sedunia sesungguhnya, manusia yang pernah dibicarakan sebelum kelahirannya di kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab-kitab agama-agama yang ada di dunia ini. Hari ini kita ingin mengenal kembali beliau, mengenal siapa beliau, mengenal bagaimana karakteristik beliau. Agar apa? Agar kita tidak salah paham kepada beliau, agar kita tidak ikut terprovokasi oleh orang-orang yang membenci beliau, agar kita semua semakin menyadari
bahwa kehadirannya adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan terbesar bagi kita, karena hanya dengan kehadiran beliaulah, hanya dengan perjuangan beliaulah, hanya dengan kegigihan beliau berdakwah ke seluruh muka bumi ini, kita jadi mengenal apa arti Islam, kita mengenal apa arti iman, kita mengenal apa arti kebajikan, kita mengenal apa arti pengorbanan. Tanpa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu mungkin tidak pernah kita kenal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada uswah yang terhebat di dunia ini, khususnya di masa akhir zaman ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita betapa hebatnya junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh Siti Aisyah ketika ditanya apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jawaban singkat tapi padat. Sayyidatuna Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Perintah-perintah Al-Quran itulah perintah-perintah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelum perintah itu disampaikan kepada umatnya. Semua larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu larangan-larangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebelum didakwahkan kepada umatnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau contohkan untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang senantiasa mengingat Allah, maka tidak ada uswah, tidak ada teladan terbaik kata Allah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, satu saja ingin saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sungguh kata Allah, dengan dua kali penguatan, dengan dua kali taukid, ini berarti Allah mau menginformasikan sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. La, sungguh qad benar-benar ja'akum telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri, dari dirimu sendiri. Punya karakter apa kata Allah? Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa menderita ketika kita menderita, merasa berat hatinya melihat umatnya menderita. Beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya, segenap hidupnya, pikirannya, perasaannya, tenaganya, bahkan hartanya dia korbankan semata-mata untuk kebahagiaan kita semua, untuk kesejahteraan kita semua, untuk kedamaian, ketentraman kita semua. Seluruhnya dikorbankan. Karena apa? Karena beliau tidak mau umatnya menderita, tidak mau umatnya sengsara, tidak mau umatnya tersesat, tidak mau umatnya dalam kegelisahan, tidak mau umatnya dalam ketidakdamaian. Beliau ingin umatnya bahagia, beliau ingin umatnya itu sejahtera, beliau ingin umatnya itu tentram, damai lahir batinnya. Maka beliau senantiasa terus berdakwah dan berdakwah untuk apa? Untuk kita semua. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam, pada saat-saat awal sekali dakwahnya, betapa beliau dihalang-halangi, beliau dicaci maki, bahkan saudara-saudara sahabat-sahabatnya itu banyak yang disiksa habis-habisan, bahkan banyak yang dibunuh. Beliau sayang kepada umatnya sehingga beliau hijrahkan pertama kali ke Habasyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus juga berdakwah ke Taif. Lalu di Taif beliau juga dicaci maki, dilempari sampai berdarah-darah. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Beliau masih terus dan terus. Akhirnya banyak orang-orang yang berhaji dari wilayah Madinah. Beliau terus berdakwah dan berdakwah. Ternyata ketika orang-orang Madinah mengenal siapa Rasulullah, mengenal siapa dia itu, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehebatannya, ajaran-ajarannya, mereka masuk Islam. Maka kenapa orang-orang Taif tidak masuk Islam?
malah melempari beliau, malah menyiksa beliau. Ternyata hanya karena ketidaktahuan. Sehingga beliau ketika sudah bercucuran darah, ditawari oleh para malaikat penghuni gunung di wilayah Taif ini, kalau engkau mau balas dendam kepada penduduk Taif, perintahkan saja saya untuk mengangkat bukit-bukit ini, gunung-gunung ini, dan aku akan timpakan kepada orang-orang Taif. Kalau engkau mau, segera akan saya lakukan. Tapi apa yang keluar dari mulut baginda yang mulia? Malah doa, Allah mahdi qaumi, berikan hidayah kaumku itu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka memusuhi aku, mereka menyiksa aku, mereka meludahi dan melempari aku. Itu karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku. Dia tidak tahu bahwa aku akan memberikan pencerahan kepada mereka, akan memberikan jalan kehidupan yang mulia, akan memberikan tuntunan kehidupan untuk keluhuran kemanusiaan manusia, untuk mengajarkan akhlak yang luhur. Tapi karena mereka tidak tahu, maka mereka memusuhi. Jangan disiksa, jangan diazab. Allah mahdi qaumi, berikan hidayah pada kaumku itu. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak pernah tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan tentang keunggulan Rasulullah adalah harisun alaikum. Bila menginginkan semua umat manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman manusia akan memperoleh jalan petunjuk kehidupannya. Hanya dengan iman manusia akan memperoleh keselamatan abadi, hakikat kebahagiaan abadi dunia hingga akhirat. Tanpa iman manusia tidak punya pegangan dalam hidupnya. Tanpa iman manusia tidak akan pernah tahu dari mana dan untuk apa dan mau kemana hidupnya, untuk apa semua yang dia lakukannya. Sehingga kadang-kadang manusia gelap gulita tidak tahu kebenaran. Kenapa? Karena kalau tanpa iman tidak tahu arti berbuat kebajikan. Maka Rasulullah SAW terus berdakwah dan berdakwah, tidak pernah kenal lelah. Sekalipun pada akhirnya dakwahnya dihalang-halangi karena orang-orang kafir Quraisy waktu itu terus berbondong-bondong masuk Islam. Pemimpin-pemimpin Quraisy ketakutan. Kenapa? Karena takut pengaruhnya kalah, takut ekonominya, takut politiknya, takut segala-galanya. Padahal mereka seyakinnya bahwa Muhammad itu ajarannya itu benar, ajarannya itu lurus, ajarannya itu logis, ajarannya itu adalah menghantarkan manusia kepada kemuliaan hidupnya. Tapi kenapa mereka memusuhi Rasul? Bukan karena tidak percaya bahwa Muhammad orang yang jujur, Muhammad yang berakhlak mulia. Mereka sudah kenal sejak Muhammad sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda, sampai menikahnya. Mereka semua percaya Muhammadlah satu-satunya manusia yang paling jujur di Mekah waktu itu. Sehingga kalau orang-orang kafir Quraisy mau menitipkan barangnya karena mau bepergian jauh keluar, tidak ada orang yang dititipinya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking taunya hanya Muhammad yang jujur, mereka terus-menerus menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Sampai waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan Mekah menuju Madinah, masih banyak titipan-titipan orang-orang kafir Quraisy itu, dan diserahkan kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali untuk mengembalikan harta-harta ini. Jadi kalau saat kematangannya pada usia 40 tahun, di saat manusia sedang dalam kematangannya, dan Rasulullah pun dalam kematangan ekonomi, kematangan pemikirannya, maka tidak logis kalau di saat matang justru dianggap orang gila, orang tidak waras, orang yang tidak benar. Sebutan-sebutan itu hanya karena tidak ada ungkapan lain untuk menahan derasnya dakwah Rasul. Karena mereka tidak punya konsep terbaik untuk mengalahkan ajaran yang baik dari Rasulullah. Karena sudah terlalu hebatnya, derasnya dakwah ini, maka tidak ada jalan lain kecuali membunuh karakter Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW adalah sentral dalam kehidupan umat kita, umat manusia, sentral dalam kita berislam, sentral. Rasulullah adalah manusia sentral. Keislaman kita tersentralistik pada pribadi Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menjadi sentral, maka kalau dia dibuli, kalau dia itu dibunuh karakternya, maka akan berpengaruh pada ajaran-ajarannya. Seperti inilah juga yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Barat
yang tidak mau ajaran Rasulullah terus membanjiri barat, terus mempengaruhi barat. Tidak mau, sebab mereka takut pengaruhnya kalah, ekonominya kalah, takut politiknya kalah. Sementara mereka tidak punya konsep sistem hidup yang mampu menandingi kehebatan al-Islam. Mereka juga sadar bahwa satu-satunya konsep sistem hidup yang akan menjadi solusi bagi peradaban manusia ke depan, bagi tatanan kehidupan baru manusia ke depan, hanya Islam. Mereka yakin itu semua. Maka tidak ada jalan lain untuk menghambat perjalanan Islam ke barat itu. Dengan cara apa? Terus-menerus mereka membunuh karakter Rasulullah SAW dengan berbagai pelecehan-pelecehan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak pernah getar. Rasulullah pernah ditawari waktu itu untuk menghentikan dakwah karena dakwahnya tidak bisa dibendung. Wahai Muhammad, mau apa sih kamu ini mendakwahkan agama tauhid ini? Kalau engkau ingin kekayaan, berapa banyak kekayaan yang kamu inginkan? Kami siap untuk memberikannya, menyerahkannya kepadamu, asal berhenti mengajarkan agama baru ini. Atau kamu ingin jabatan tinggi, jabatan mana yang kamu inginkan akan kami berikan kepadamu, asal kamu berhenti mendakwahkan agama ini. Atau kamu ingin wanita cantik mana di Mekah ini yang kamu cintai, silahkan, akan kami kawinkan untukmu. Tapi apa jawaban yang terungkap dari seorang yang memiliki prinsip, kekokohan, jiwa yang kuat? Lau kanat asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari hatta yudhhirahu Allah aw ahlika li ajli ma taraktuhu. Seandainya matahari disimpan di sebelah kananku, bulan disimpan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan berhenti dakwah sampai agama Allah ini Allah tegakkan di muka bumi atau aku binasa karenanya. Demikian hebatnya sikap Rasulullah SAW. Harisun alaikum, karena bila menginginkan kita semua beriman, karena hanya iman yang menjadi solusi bagi kemuliaan kemanusiaan manusia. Dan yang berikutnya adalah karakter Rasulullah adalah raufun, maha penyantun, tidak pernah balas dendam sekalipun beliau dicaci maki. Kalau orang-orang mencaci maki beliau kepada tubuhnya, kepada dirinya, kepada kemanusiaannya, beliau tidak pernah balas dendam. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW memperoleh kemenangan Fathu Makkah, orang-orang kafir Quraisy sudah ketakutan karena mereka pernah mengisi Rasulullah, pernah membantai para sahabat, pernah memerangi, membunuhi para sahabat. Mereka tahu itu bahwa Rasulullah SAW pasti nanti akan balas dendam. Kami semua di Mekah pasti akan dibunuhi oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Mereka merengek-rengek di hadapan Rasulullah. Wahai anak manusia yang mulia, yang lahir dari keluarga yang mulia, berikan keputusan yang mulia bagi kami, keputusan yang terbaik bagi kami. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka akan hancur, akan dibalas. Takut diberi balasan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman, dan kalian semua sekarang bebas. Tak ada lagi balas dendam. Sejak hari ini tidak boleh ada lagi pertumpahan darah. Sejak hari ini kita harus bersatu. Sejak hari ini kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi menyembah manusia, menyembah makhluk, karena tidak boleh manusia menyembah manusia, manusia menyembah makhluk. Tidak ada lagi sejak hari ini pertumpahan darah. Demikian hebatnya Rasulullah, raufun dan rahim. Yang terakhir, sifat Rasulullah digambarkan rahim, sangat sayang kepada umat. Beliau segalanya untuk umatnya. Sampai ketika wafat pun yang diingat beliau adalah kita semua. Ketika Rasul mau wafat, tidak lagi beliau mewasiatkan harta, tidak mewasiatkan jabatan, tidak mewasiatkan kekayaan, tidak. Tapi apa wasiat Rasulullah ketika siap untuk diambil nyawanya? Ummati, ummati, ummati. Jaga umatku, jaga umatku.
Bila waktu itu sudah datang malaikat Jibril untuk mencabut nyawanya. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, mana Jibril? Lalu akhirnya Jibril diundang untuk datang. Ketika sampai Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya, wahai Jibril, apa yang akan terjadi pada diriku ketika aku sudah wafat nanti? Jawaban Jibril adalah, engkau akan memperoleh surga. Allah sudah menyiapkan surga buat kamu. Dan seluruh dosamu sudah diampuni. Bagaimana sikap Rasulullah mendengar berita ini? Apakah tersenyum, bahagia? Tidak. Beliau masih muka masam. Lalu bertanya lagi, wahai Jibril, bagaimana umatku sepeninggalanku nanti? Aku tidak senang kalau umatku tidak jelas nasibnya nanti. Apa jawaban Jibril? Allah memberitahukan bahwa umatmu adalah umat yang paling duluan masuk surga sebelum umat-umat lain. Surga, pintu surga tidak akan pernah itu dibuka sebelum umatmu memasukinya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam surga, maka beliau keluar lagi. Kenapa? Karena masih banyak umatnya di neraka. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan seluruh umatku untuk semuanya masuk ke dalam surga. Akhirnya doa Rasulullah dikabulkan, sehingga umat-umatnya yang masih ada di neraka satu persatu dimasukkannya ke dalam surga. Itulah kerahiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, mencintai umatnya, kenapa kita masih membenci? Kenapa kita masih belum mencintai sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah barangkali pertanyaan yang terakhir. Kalau Rasulullah begitu besar cintanya kepada kita, pertanyaannya adalah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah? Maka wujudkan cinta kita kepada Rasulullah dengan terus menjaga peninggalannya, yaitu Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Mudah-mudahan momen Maulidun Nabi ini momen yang akan membangkitkan semangat kita untuk mencontoh Rasulullah, untuk terus istiqamah dalam jalan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالداتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة بلدة طيبة بلدة مطمئنة بلدة سالمة وارزق أهلها من الثمرات والطيبات لعلهم يشكرون. اللهم ادفع عنا البلاء
والوباء خاصة في رزقارنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من المحسنين، ربنا هب لنا من المتقين، ربنا هب لنا من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Stau, luruskan posisi sesuai dengan yang tersedia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.